dari London. Emang gimana kalau mau naik bareng Igun? Suruh Igun, Bunda udah live. Kayak mana caranya? Selamat ulang tahun Afiza Bunda. Siapa ulang tahun? Halo Bunda, salam dari Medan. Halo, apa kabar Bunda? Kabar baik. Bunda cantik banget, thank you. Halo Bunda Sapa dari Palembang. Bunda join, apa join? Bunda join live-nya sama Igun. Kayak mana caranya? Bunda nggak ngerti. Caranya gimana? Caranya gimana join sama Igun? Panggil Igunnya. Bunda nggak tahu. Bunda mana ngerti, gaptek Bunda. Suruh Igunnya ke Bunda naik. Kalau nggak ditemukan aja live Bunda sama live-nya dia bersatu gitu. Di mana cara nyarinya? Suruh itu, nama apa namanya? Suruh Vio menggabungkan lab Bunda sama labnya Igun. Itu Igun ngajak. Kayak mana caranya? Suruh Igunnya dulu. Suruh Igunnya menggabungkan labnya sama Bunda. Biar Bunda bisa lab bareng. Coba. Bunda udah makan. Udah sayang. Baru aja selesai. Bunda sapa Aceh. Iya. Hai Aceh. Ada di pojok kanan Bun. Pojok kanan. Kayak mana ini? Gambar dua orang ini. Yang gambar dua orang ini. Yang mana sih? Ini. Yang mana? Nggak jelas tak siapa ini. Apa ini? Aduh nggak jelas, ntar terklik orang lain lagi live bareng sama orang luar. Nggak mau aku kalau live sama orang-orang luar. Mau ngapain? Nggak pintar aku. Yang mana sih? Yang mana yang diklik ini? Bunda, aku kangen. Iya sayang, set Bunda ya. Iya Bunda tutor cantik. Bunda nonton film Julia Robert yang mobil-mobil itu. Nggak ada suaranya Bun. Suara, kenapa? Nggak ada suara. Kok bisa nggak ada suara? Sekarang ada suaranya belum? Ada suara?
Suaranya di mute. Sekarang ada? Udah bun. Oh itu buat ngilangin suara kayak gitu ya? Oh kalau gini oh baru tahu. Oh jadi kalau misalnya suaranya ngilang, tekan tinggal ini aja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya bunda mau ngomongnya nggak, kalau suara bunda nggak mau didengar bisa ada bunda. Malam bunda, lagu Agnes Mola bun. Udah jam berapa sekarang? Igun mana Igun? Panggil Igun. Panggil Igun, Bunda mau live. Bilang. Si Igun Bunda ngapain? Bunda kak. Pilih nomor berapa bun? Nggak tahu lah. Pilih nomor berapa ya? Pengen live sama Bunda. Ya. Yeah. Igun lagi live. Ya kayak mana caranya Igun live di sana, Bunda live di sini. Kayak mana menyatukannya? Caranya kayak mana? Apa yang Bunda lakuin? Coba kalian panggil Igun. Dibawa undang bun. Di invest bun. Invest yang mana invest? Yang mana yang invest? Hah? Invest yang mana invest? Tekan yang mana? Nggak jelas orang-orangnya. Orang-orang apa? Udahlah nggak usah lah. Udahlah Bunda nggak usah live ya. Muak kali aku. Apa yang mau kalian tengok dari Bunda live-nya kayak gini? Bunda terima live. Joget lah Bunda, capek aku. Biar kalian rindu gitu nungguin Bunda joget gitu ya. Bunda jogetnya kapan? Nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi kalian nungguin aja gitu. Kalian menunggu jogetan Bunda kan? Iya kan? Tapi nggak keluar-keluar gitu jogetnya ya. Ih enak kali gitu. Capek lah kalian nungguin aja gitu ya. Bunda kapan joget ya? Nggak tahu gitu. Biasanya Bunda joget-joget gitu. Ini kok enggak ya? Kapan Bunda joget gitu ya? Tunggu panggilan hati lah. Kok hati Bunda belum dipanggil, kayak mana mau joget? Bunda milih siapa? Boleh aku bicara kayak gini? Boleh. Kalian mau tahu? Coba kita matikan dulu live-nya ya. Kayaknya udah nggak beres ini. Ntar Bunda live. Boleh ya Bunda nonton ya. Bunda sambil nonton ya. Bunda sambil nonton ya. Boleh naikkan nggak Bun? Saipul Jamil. Saipul Jamil. Saipul Jamil. Bunda joget gemoy Bun. Kenapa Pak Prabowo joget-joget? Ya nggak masalah lah joget-joget, biarin aja lah. Siapa tahu kalau Pak Prabowo presiden, kayaknya happy deh bawaannya. Jam berapa di Indonesia?
Nggak tidur kalian? Benar ya, benar Bunda. Presiden debat kapan? Kapan presiden debat? Udah selesai kan? Muka Bunda anak-anak kali ya. Kalian milih siapa? Hah? Kalian emang kapan sih pemilihan capres? Emang kapan nyoblos? Bunda, siapa sama Pak Firman? Bunda kangen nggak? Prabowo dong. Coba berapa banyak suara Prabowo? 14 Februari Bun. Iya. 1. Ganjar. Prabowo. 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 Kayaknya Prabowo. Ahok. Ahok udah nggak bisa. Prabowo. Prabowo. Amin. Prabowo. Kalau di pemikiran kalian Bunda milih siapa? Kalau di pemikiran kalian Bunda milih siapa? Kok gak ada mobil itu ya? Film apa ini? Milih Prabowo nggak Bun? Tadinya Bunda melihat Anies, tapi Bunda ragu gitu. Anissa Bun, Pak Anies ya. Tadinya Pak Anies, cuman Bunda karena Bunda lihat debat itu. Debat capres itu seakan-akan Pak, ini pemikiran Bunda ya, kalian jangan ini ini pemikiran Bunda ya. Ketika Bunda udah ngelihat debat capres, di situ terkesan kalau Anies itu kayak ingin apa ya, dia terlalu berlebihan untuk mencoba gini. Males Bunda ngomongnya, takut kesalahan. Tebak aja Anies Bunda. Bingung kan Bun? Gak usah dibahas Bunda. Prabowo pret. Kau ini Ganjar Bunda. Ivan Gunawan. Mana Ivan? Ivan mana? Udah Bunda gak usah dibahas Bun. Ganjar yang pasti menang. Di situ jam berapa Bunda? Jam 6:30. 6:30. Jadi intinya Nikita Mirja. Aduh komennya jangan aneh-aneh dong. Terbaca tadi Bunda. 7. Coba kalian sendiri yang menanggapkan bagaimana. Coba nggak usah keluar dari statementnya Bunda. Tapi Bunda pingin lihat statementnya kalian. Ada apa dengan Anies yang seolah-olah memberikan pertanyaan kepada Prabowo yang terkesan titik-titik, jawab sendiri. Terus kesan apa?
Kasihan apa? Kasihan Pak apa? Kasihan Pak Prabowo, Bunda dikhianatin terus. Gak usah. Ambisi. Emang kelihatan. Gigi Bunda. Bunda aku kangen. Memojokkan. Nah itu dia tadi ada keluar itu. Statementnya. Ya disitulah Bunda jadi kayak apa ya. Tadinya Bunda jujur memang Bunda tuh kayak melihat Anies gitu. Tapi lihat ini kan pemikiran Bunda ya. Pas Bunda lihat debat capres, harusnya Pak Anies nggak usah terkesan memojokkan gitu. Maksudnya nggak usah bertanya tentang kenapa Gibran gini. Terus apalagi lah gitu. Pokoknya banyak lah. Kesannya Prabowo kayak ditekan gitu, kayak menjatuhkan. Nah itu kesannya kayak itu tadi. Makanya Bunda kayak merasa kayak aduh kok menyenggol-nyenggol gitu. Harusnya Pak Anies nggak usah ya. Pak Anies itu harus menjaga citranya dia gitu, karena dia memang lagi. Jadi jangan terlalu ngajak ribut. Jatuhnya jadi kayak iya Pak Anies jangan terlalu. Akhirnya kan akhirnya Prabowo mengeluarkan kata dulunya aku yang ngedukung, aku yang ngusung kau gitu. Nah itu jadi keluar kata itu jatuhnya. Ketika kau jadi gubernur, aku yang ngusung kau datang ke tempat aku. Nah kalimat itu harusnya nggak keluar dari Prabowo, karena Aniesnya yang memulai. Harusnya Pak Anies nggak usah kesana-sana. Harusnya Pak Anies itu bertanya aja tentang perekonomian gitu loh. Nggak usah pakai nanya apa tanggapan Pak Prabowo ketika Gibran gini di KPU gitu. Nggak usah kesana-sana ngomongnya. Jadi Bunda yang sebagai pendukungnya Anies kayak merasa kayak apa ya, kayak jadi Bunda kayak bimbang gitu loh. Namanya juga debat ya debat kita harus debat itu kan kita harus apa ya, demokrasi itu kan apa ya, capres itu kan party apa namanya, pesta. Jadi harus jangan menimbulkan hal-hal yang membuat perdebatan itu jadi kayak bergumul gitu loh. Jadi bergumul dengan statement gitu. Harusnya nggak usah. Jadi kayak membunuh karakter. Ngerti nggak sih? Terkesan kayak membunuh karakter. Jangan menjatuhkan. Iya jadi jangan menjatuhkan, jangan menyenggol, jangan menyentil, jangan mempermalukan, jangan mengorek-ngorek kesalahan gitu. Ngerti nggak? Karena apalagi kemarin juga Ganjar bilang ham gitu loh. Toh sampai sekarang buktinya yang kita isu pelanggaran HAM itu lurus-lurus aja gitu kan. Malah yang sibuk-sibuk dengan HAM ada di belakangnya Prabowo. Kemarin Bunda lihat tentang yang menyuarakan pelanggaran HAM tuh ada di suaranya, ada di kubunya Prabowo. Bunda lihat siapa namanya itu yang menyuarakan HAM itu loh, yang menyuarakan orang-orang hilang, ada di kubunya Prabowo. Bunda lihat kemarin yang gerakan Trisakti 98. Bunda pilih siapa presidennya nanti? Kalau misalnya Prabowo terus dijatuhkan dalam debat, aku harus dewasa. Kalau Prabowo terus dijatuhkan, diserang gitu dengan menyudutkan Prabowo, artinya Prabowo akan banyak pendukung Prabowonya. Mungkin Bunda bagian dari pendukung Prabowo.
gitu loh. Sekarang kan Bunda masih bingung ini. Tapi dari perdebatan-perdebatan tuh kita bisa lihat karakter gitu loh. Keegoisan orang itu pingin menjabat sebagai presiden dengan menjatuhkan lawan. Itu kan udah nggak bener. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo terus dijatuhkan, dipermalukan, pertanyaan-pertanyaan yang menyerang dia, tidak konteksnya bukan menyerang pribadi gitu. Kemungkinan Bunda akan pilih Prabowo karena Prabowo nggak menjawab, dia nggak banyak menjawab, dia cuma tersenyum dan dia diam gitu. Makanya ketika dia ada ketika Prabowo menjawab pertanyaan Anies dengan nada yang keras, Anies di situ tuh sebenarnya udah siapa paus. Makasih ya kan pausnya ya Allah dikasihkan paus Bunda ya Allah. Alhamdulillah ya Allah dikasihkan paus. Sudah lama nggak dapat ikan paus. Makasih kan pausnya ya. Maaf ya Bunda nggak mengemis-ngemis dalam ini ya, nggak mengemis-ngemis dalam gift ya. Paus datang dengan rezeki yang dikasih oleh Allah. Makasih buat pausnya, sehat selalu, panjang umur ya. Bunda nggak meminta-minta ya. Tinggal. Makasih ya Allah, udah cukup sayang, udah cukup. Nanti dikira Bunda berharap sepenuhnya. Udah sayang, udah ikan pausnya udah cukup sayang. Makasih sayang, udah sayang, makasih. Makasih sayang, makasih buat ikan pausnya, makasih. Udah cukup, udah nggak usah dikirim ikan pausnya. Udah tahu Bunda kamu pasti orang baik. Udah cukup ikan pausnya sayang. Nah jadi kayak sebenarnya kalau misalnya karena debat itu di situ terkesan kalau Prabowo seperti diserang gitu dari kanan dan kiri gitu. Jadi kayak dia nggak pandai berkata-kata gitu. Aku tidak mengenal Prabowo selama dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi di debat capres itu di situ bisa kelihatan karakter Prabowo aslinya. Karena selama ini kan kita cuma tahu Prabowo mengusung gitu. Iya kan? Ya ini udah nggak pilihan lagi. Ya udah. Makasih buat pausnya. Makasih. Siapa Sela ya? Makasih. Siapa tadi ngasih Sela ya? Hah? Siapa tadi ngasih Sela namanya kayaknya? Makasih. Siapa tadi namanya? Siapa namanya? Sela ya? Si Sela tadi ngasih Bunda paus. Makasih Sela. Siapa dong Bunda? Kak Sela Suki. Allah Kak Sela ya Allah. Adik Bunda. Sela itu udah jadi adik Bunda, bukan jadi anak Bunda, tapi adik Bunda yang tersayang, tercinta. Sukses selalu ya Sela. Alhamdulillah, sekarang udah dibuka TikTok Shop. Jadi memang udah Allah membuka rezekimu begitu luas, ya. Jangan lupa, ya. Makasih buat pausnya Sela anak Bunda. Kak Sela iya Kak Sela, iya tadi Bunda kayak nengok profilnya Kak Sela. Udah orangnya cantik, hatinya baik. Pertemanan Bunda sama Kak Sela menjadi lebih dekat, lebih berkeluarga. Jadi tadinya anak jadi adik gitu. Kan tadinya fans jadi adik gitu. Sela bagian dari adik Bunda. Walaupun ibunya Bunda, walaupun Bunda seusia dengan mamanya Kak Sela, tapi nggak apa-apa karena Kak Sela nggak akan mungkin punya orang tua dua, cukup satu mamanya. Tapi Bunda jadikan kakaknya aja udah. Adikku Sela, diam mulut kau ya, diam kau Sela. Bersenang-senanglah sayang, bersenang-senanglah kau sayang. Cari labu di mana ya? Aku mau cari labu lah. Ya Allah.
Mm-mm. Mm-mm. Bunda sayang, iya Bunda nggak lab sama Ivan Gunawan. Dia di mana? Bunda nggak bisa panggil dia. Caranya kayak mana? Dan sepertinya eh eh eh, dan Prabowo itu gimana ya? Kita nggak bisa tebak. Oh, binatang kucing itu memang meluluhkan hati. Ivan sama Kak Tika join live ya Bunda. Mana Ivannya? Panggil lah Ivannya. Kok Bunda nggak tahu caranya? Bunda kan TikTok. Bunda kan ini apa namanya? Bunda kan ini apa sih namanya? Bunda itu gaptek. Udah mak jangan bahas lagi. Alah nggak apa-apa lah Cah. Kita nih nggak sebenarnya Bunda kan bukan bagian dari orang politik dan Bunda bukan pengamat politik. Bunda ini penghibur. Aku adalah orang biasa, ya. Ini aku bagian dari rakyat, gitu. Jadi kalau untuk Bunda, sepertinya, ya makanya sebenarnya gini, sebenarnya kita itu jangan saling bermusuhan. Jangan karena kita berbeda pendapat kita menyerang, bermusuhan. Jangan. Hubungan harus dipisahkan. Demokrasi sama individual. Siapapun kita jangan kembali seperti yang lalu-lalu. Gara-gara berbeda pendapat kita harus bermusuhan, kita harus berperang, kita harus saling menjelekkan keluarga. Akhirnya apa? Tahu akhirnya apa? Ingat nggak waktu pemilihan tahun lalu, 5 tahun yang lalu, padahal kita ini jangan terlalu apa ya? Kita boleh ikut dalam peran untuk memilih pemimpin. Kita boleh berdemokrasi, kita boleh berpesta capres. Kita boleh, tapi kita jangan terlalu lupa gitu akan diri kita. Kita juga akan kerja, kita harus cari duit juga gitu. Jadi jangan sibuk-sibuk berantem lah, saling menjelekkan keluarga, bermusuhan, memecahkan silaturahmi. Akhirnya apa? Wabah menyapa kita. Makanya udah cukup. Sekarang kita harus dewasa. Jangan kita berdemokrasi dengan cara anak-anak. Jangan kita berdemokrasi dengan cara seperti anak sekolah, anak TK. Jangan. Kita disuruh memilih. Udah kita pilih. Kamu milih siapa? Aku milih Prabowo. Kamu milih siapa? Aku milih Anies. Kamu milih siapa? Kamu pilih Gidanjar. Ya udah. Atau juga pada akhirnya kita masing-masing cari makan. Udah gitu aja. Gitu. Udah. Nanti Bunda joget-joget. Udah. Ya, aku nggak mau lagi terbuai dalam politik sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nggak berteguran sama orang yang nggak suka dengan milaku. Nggak mau aku kayak gitu. Kuludahkan nanti. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau. Ya. Nggak mau aku. Aku akan seperti Bunda Korla yang selalu joget-joget, ya. Akan kugilakan badanku. Mana Bunda, ini Bunda sayang. Bok cabe. Tadi Bunda makan cabe, bok cabe sambal. Bunda say hello dong. Amin, Ginanjar. Pokoknya siapa yang nanti yang menjadi presiden itu sudah kehendak Allah. Kita tidak boleh menantang
yang udah Allah berikan, yang sudah Allah kasih kepercayaan. Dia mau berkhianat, dia mau macam-macam pada rakyat Indonesia, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kita sebagai rakyat harus sabar. Arti pokoknya siapapun presidennya itu sudah kehendak Allah. Udah, cara apapun dengan suara apapun itu udah kehendak Allah. Udah. Jadi kita udah terima aja. Kalau memang dia bagus, dia akan bertahan. Tapi kalau dia nggak bagus, dalam masa berapa tahun dia akan jatuh. Percayalah. Ya udah. Gitu aja caranya. Udah. Kita jangan dibuat politik. Kita jadi ribut, jadi berantem, tolol, bodoh, ya. Cari duit ke sana ke Eropa, ikut bunda ngelaprak, ya. Ngerti? Bangkit juga aku kan ternyata kan. Bangkit juga aku dari persinggahanku. Ya, kita jangan bodoh, ngerti? Ya, suaraku, suara rakyat. Mungkin dengan TikTok yang dibuka kemarin boleh jualan lagi. Mungkin kemungkinan suara bunda menyuarakan tenaga kerja yang waktu itu mungkin nyampe ke telinga pemerintah. Benar juga ini diucapkan sama si Bunda Korla ini ya. Ya udah kita buka aja deh TikTok Shop supaya mengurangin kemiskinan, supaya mengurangin beban ekonomi, biar dapat kerjaan, ya kan? Bisa jadi karena Bunda cukup viral dan itu di kalangan politik, di kalangan pakar-pakar ekonomi, ya kan? Mungkin suara Bunda menggetarkan, iya kan, menggoncangkan gedung MPR dan DPR. Gila ini sekarang kali gitu kan, sikat bun mantul. Iya, bisa jadi. Nah, bisa jadi mungkin mereka juga bagian dari anak-anak Bunda, iya kan? Anak Bunda kan banyak dari semua kalangan. Mungkin sampai ke telinga dia kali, oh ini suara mamaku, Bunda Korla. Ya deh, ya kan, mana kita tahu ya kan. Kita kan gak tahu, anak Bunda kan banyak bener. Anak Bunda kan dari semua kalangan. Gak kalangan polisi, kalangan tentara, para politik, iya kan. Iya kan, iya kan. Di gedung MPR tuh semuanya anak Bunda itu. Di gedung MPR tuh anak-anak gue juga. Ya kan, jaksa-jaksa, anak Bunda. Siapa tahu suara Bunda, ya kan. Karena Bunda akhirnya apa, ya udah untuk sementara waktu biar kita buka aja sex shop dulu lah, banyak yang nggak dapat kerjaan, ya biar temakan juga dengan omongan Bunda takutnya, karena kan Bunda ada berbicara tentang jangan memiskinkan rakyat kita. Ya bisa jadi mereka kayaknya ya deh ini anak Bunda ini, ya Allah cantik mama kalian, dengar suaraku. Dengar gak suaraku? Coba nih sama-sama. Yuk nyanyi bareng Bunda yuk. Mana Bunda, mana Bunda. Ini kok gemuk. Mana Bunda, mana Bunda. Siapa tadi ngasih lagi topi? Siapa tadi ngasih topi? Gio? Gio siapa? Gio mana? Gendis? Hah? Siapa tadi ngasih topi? Gio? Gio siapa itu? Makasih ya Gio. Cium sayang mamamu sayang. Enakan lab di sini ya. Di sini labnya ya. Kenapa enakan lab di TikTok ternyata ya sekarang ya. Sekarang tuh bertaburan rezeki. Sela ngasih lagi. Ya Allah adikku yang cantik ocum. Alah adik kakak. Yang kurang ajar sama kakaknya, kusumpahkan kau nanti jadi Don Kladi. Yang saya adik gagak. Sibuk masak-masak dia itu. Dia sibuk masak-masak Sela itu kalau ke rumah dia. Masak aja kerjanya. Masih masak aja Kak Sela. Kalau itu ya. Jujur ya. Bunda itu ya.
ke rumahnya Stella, itu kayak bunda sama kayak ke rumah Ivan, kayak ke rumah keluarga. Jadi makanya bunda kayaknya mereka tuh kalau udah bunda punya Kak Stella itu ya, jadi kayak apa ya, kayak bukan hubungan bunda sama Kak Stella tuh jadi kayak bukan hubungan orang lain, tapi kayak udah keluarga. Nggak tahu lah, ada ikatan batin. Jadi kayak tidak tidak ada lagi perbedaan antara bisnis. Jadi kayak Kak Stella kan Bunda kan pernah ini kan pernah pernah di apa sama Kak Stella kan waktu di Aceh. Tapi hubungan Bunda sama Kak Stella tuh bukan jadi kayak antara bisnis. Jadi kayak udah kayak keluarga. Jadi Bunda tuh nggak penting lagi dengan duit, iya kan? Misalnya adik kakak, ntar kita puasa, ntar ku ganggu kau bulan puasa, tunggu kau, ku buat batal kau puasa kau ya, iya kan? Dia kan nggak bisa kalau puasa di samping bunda katanya, nggak bisa aku puasa, ntar ku gangguin kau lagi sembahyang, tengoklah kau ya, ku gangguin kau. Kenapa di kakengong, kakengong, susahnya nyebutnya. Kakengong. Apa sih namanya? Kakengon ya, di Kakengon. Apa namanya di Kakengon itu? Kenapa ya? Apa namanya orang di sana makannya kok banyak gitu ya? Kayak mana kayak? Untuk kali aku. Bunda tidur ya. Iya. Ya tuh mata bunda, ya Allah mataku ya. Ya Allah mataku. Coy. Bunda cantik banget. Cantik lah mama, kau memang cantik. Kalau nggak cantik bukan aku itu. Bunda cantik sayang, cantik kali, apalagi udah aku kopek muka aku, apalagi udah aku tarik muka aku, cantik kali muka aku, nggak bisa dikalahkan muka aku. Ini Sela ya. Ya kita naikkan dia ya. Ya kita naikkan dia ya. Ya Allah. Mana ya Allah Sela. Naik mana mukanya? Kau jadi hantu malam ini. Mana mukanya Sela? Udah kayak Mana ya? Udah kayak foto-foto Hongkong foto kau. Kayak foto-foto. Ada suaraku. Mana Ada ya? suara kau di kuburan ku dengar. Cantik suara kau. Bentar, aku belum pakai jilbab. Bentar. Kayak mana ini? Pakailah deh adikku sayang. Astagfirullahaladzim, belum pakai jilbab. Aku bentar ya. Enggak, kau panggil aku kakak kau. Binatang. Bentar. Ku pakai dulu jilbab aku ya. Hah? Ku pakai dulu jilbab aku. Pakailah secantik-cantik umat. Bentar bentar kakak pakai ini dulu ya. Pakai apa namanya? Pakai ini. Bentar ya, bentar. Soalnya aku takutnya terkangkang-kangkang. Aku juga harus pakai celana. Karena bunda kalau tidur nggak pakai celana, pakai celana ini doang, celana dalam doang. Ya, tunggu, bentar. Bentar ya, aku kencing dulu ya. Aku kencing dulu. Nampak muka kau? Mana muka kau? Cantik kali muka kau. Kadang-kadang kakak nengok muka kau ya, Dek. Kayak titik sendora loh, Dek. Bentar. Kau titik apa yang otak kau yang ku tengok, bukan muka kau yang penuh. Kok nggak tidur kau malam-malam? Belum tidur aku. Dulu. Mana? Berantakan kali kamarmu ya. Ku jambak kau nanti. Ngeri kali berantakannya. Papa, awas ini live. Berantakan kali kamarnya. Baju kau. Sela. Lihatlah baju yang kau kasih. Untuk apa ku gunakan? Lihat. Mengalirlah rezeki kau sayang. Mengalir rezeki kau sayang. Dilipat perempuan itu dilipat. Lihat. Bajumu ku pakai untuk apa sayang? Lihat.
Nggak ada Mana? suara kau. Aku nggak bersuara ya? Mana suaramu? Hah? Suara bunda nggak ada ya? Apa suara Sela? Ada suaraku? Nih baju kau yang bunda yang kakak bilang untuk sholat. Alhamdulillah terpakai untuk sholat. Aku. Nggak ada suara kau. Entah mana-mana suaranya. Suara bunda ada nggak? Ada suara dua-duanya. Ada. Pernah nggak dengar suara Sela? Hah? Ada suaraku kan? Tuh, lihat. Baru kedengar suara kau. Tuh, lihat. Ya kan? Terpakai baju kau untuk sholat. Mengalirlah pahala kau, sayang. Setiap aku melaksanakan ibadah sholat. Tuh. Nggak pakai mukena? Pakai lah mukena, gila lah. Masa nggak pakai mukena? Emangnya aku lah. Mukena. Kayak mana ceritanya? Lihat dong, manik-manik Kayak mana dong. Buat rohingya? lihat dong. Menurut Apa? kita pembahasan dulu. Kayak mana menurut Bunda Rohingya? Rohingya itu. Kalau menurut aku sih udahlah nggak usah terima lagi. Yang udah ada aja ditampung. Hah? Yang udah ada aja ditampung. Tapi kalau kalau yang mau datang lagi jangan ditampung. Karena nanti ketampuhan. Orang tuh jahat loh Bunda. Ya itu makanya jahat orang itu, nggak bersyukur, nggak berterima kasih. Ya nggak berterima kasih, nggak ada lampu kau. Muka kau kok cantik kali, alami banget, nggak pakai bedak ya? Nggak pakai bedak aku, tapi aku lagi ini datang bulan, ada jerawat dikit. Nggak usah, Terus kan? Nah, terus kenapa? Terus kapan ke Indonesia? Nggak kangen sayur aku, nggak kangen masakan aku. Kangen kali aku sambal-sambal itu. Cuman tangan kau yang bisa, tangan kau kan tangan jahanam. Tangan kau lah. Nggak main masak-masakan kita. Ini, Nggak main masak-masakan kita. Tunggu ya, tunggu. Udah bisa jualan di TikTok sekarang, udah mulai. Udah bisa aku jualan TikTok, alhamdulillah. Kayaknya kemana aku sempat dengar ada suara-suara. Aku lagi nonton siapa gitu, lagi live, tapi bukan kau. Kayaknya udah ada keranjang kuningnya ya guys, gitu. Udah dengar keranjang kuning, udah ada keranjang kuningnya. Udah. Pokoknya udah bisa live, udah geger sekarang. Pokoknya itu gara-gara suara gue viral karena suara gue tentang tenaga kerja. Ini Rohingya tadi ya, mumpung kita lagi di sini ya, ini ku ceritakan ya. Rohingya tuh di Aceh, orang tuh kurang ajar Bun, orang tuh jahat, paham nggak jahat? Tahu nggak, orang pernah ada katanya karya relawan Aceh. Iya relawan itu orang pilihan. Udah dia itu pernah menjadi relawan untuk ngebantu Aceh, ngebantu Ronia. Ujambak nanti Rohingya. Ronia. Minta dijambak perempuan ini. Terus? Rohia. Ya suka hati kau lah. Terus kenapa si Rohingya tadi? Nggak usah diprotes lagi. Udah lidahku memang begitu. Agak-agak ribet. Nah udah itu nggak bersyukur. Dikasih 50 ribu. Mereka udah biasa makan di luar. Jadi nggak mau makan lagi makanan dalam itu. Ada kemarin muncul mahasiswa dari Aceh. Aku percaya omongan dia itu. Emang nggak tadi untung itu. Terus tahu, Bunda aku rasa belum tahu cerita ini. Orang tuh banyak seks bebas. Emang iyalah. Orang katanya di sana orang tuh apa kok. Udah nggak bener. Berbisik-bisik di TikTok nih 4.000 orang yang nonton sok-sok berbisik. Terus kan orang tuh suka ini woi, suka meyaskan istri orang. Kurang ajar ya. Suka meyaskan istri tetangganya pun dimeyaskannya. Kurang ajar ya. Memang gila-gila meyas kerjanya, makanya aku jijik. Kurang ajar ya. Kita kalian harus tahu juga, jangan kalian kira orang tuh ngungsi-ngungsi aja, orang tuh jahat, orang tuh bak penyakit, orang tuh suka meyas sembarangan.
Nggak ngewong Istri-istri sembarangan. orang pun dimeyaskannya. Emang nggak benar. Emang nggak benar itu. Makanya aku nggak ada ini, nggak ada ini dikit pun, nggak Nggak ada. ada rasa kasihan, nggak ada Bukan ibang. nggak ada peri kemanusiaan ya. Aku takut orang Aceh terbawa virus itu. Kalau orang jahat kan ini kan di mana-mana Gimana ada orang cara jahat, tapi ngusirnya Bunda? takutnya makin Ya harus terbawa virus-virus dikembalikan itu. lagi dong. Jangan dikasih pulau dong. Indonesia harus tegas. Ya suruh balik lagi. Biar aja mereka melalang buana di lautan. Bukan tanggung jawab kita lagi itu semua. Itu bukan hak kita. Myanmar yang tanggung jawab. Itu kan warganya dia. Indonesia tuh boleh ngebantu tapi itu sesaat. Bukan untuk jadi warga. Bukan untuk nggak, jangan dipulangkan kecuali mereka yang mau minta pulang. Sampai kiamat juga mereka nggak mau balik. Mm-mm. Nggak ada istilah kata jangan dipulangkan kalau mereka nggak minta dipulangkan. Ya mana mungkin mereka minta belum ada kali kalau kalimat itu keluar dari mulut siapa tuh namanya tuh. Jangan mereka dipulangkan kalau mereka nggak minta sendiri. Ya nggak bakalan mereka minta pulang. Udah keenakan Indonesia jadi apa nanti mereka di depannya minta tanah. Orang tuh tahu nggak, Bun? Orang tuh malas, woi. Orang tuh malas. Paham? Kelihatan Bunda tuh orang malasnya. tuh malas, nggak mau kerja. Kelihatan. Kerjanya si Mea saja. Buktinya sekarang gini, buktinya aja itu di Bangladesh udah dikasih tempat tinggal, dibangunin rumah. Apa yang dilakukan? Apa yang mereka perbuat? Bukannya mereka bersyukur, malah mereka melalikan diri. Mea siapa kata orang tuh? Cari tahu sendiri Mea saja. Iya, kalau nggak percaya kan tanya sama Mea orang itu Aceh. gini-gini, Hasil kan Bang. orang Aceh. Makanya orang Aceh makan hati. Iyalah orang Aceh kan pasti udah sebelumnya udah merasa kayak karena melihat sesama agama mereka membuka hati ternyata dikecewa digituinnya sakit hati lah. Itu Benci kali kita kan. usir aja Kak. Emang. Jadi gimana perkembangannya sekarang? Apa peran pemerintah sekarang terhadap mereka? Kalau orang Aceh udah mengusrok memang. Diusir memang sama orang Aceh karena udah pernah terjadi hal yang gak enak. Kayak orang gila, udah kadang-kadang kabur, udah kadang ini. Asik itu aja kerjanya, berkerumun itu aja kerjanya. Jadi jilbab orang tuh pun lain. Ya, itu aja otaknya, kerja gak mau. Udah hamil, udah ini, gitu-gitu. Iya udah keenakan dibantu. Udah keenakan harusnya mereka tuh sadar diri. Mereka itu kan terancam hidupnya di Myanmar. Harusnya mereka cari Sembarangan, pasangan. apanya sembarangan? Tanya, apanya sembarangan? Aku orang Aceh ya. Kalian jangan bilang sembarang-sembarangan, ini nyata. Iya, Nggak bisa kalian jangan bilang terhadap. ini memang nyata. Itu keluhan orang Aceh. Makanya orang Aceh udah nggak mau tampung lagi. Termasuk aku pun menjerit memang. Karena orang tuh bukan kita nggak ada kemanusiaan, daripada kita kan harus melindungi orang sekitar kita juga lah. Iyalah. Kan orang tuh punya negara juga. Heeh. Jorok Nggak orang lagi. tuh. Lagi juga bukan kewenangan kita untuk membantu mereka sebisa mungkin gitu loh. Ya kita Ini Bunda, ini aku ada cerita ya. Jadi aku waktu haji, ya ini kita cerita online lagi, gibah online kita nih ya. Jadi aku waktu haji, nah ada juga orang Rohingya yang ngungsi, tapi ada juga yang mereka tuh memang Islam betulan. Itu tahu nggak di mana? Di Mekah. gimana? Oh, Raja kayaknya Salman itu orang tuh ngungsi zaman tahun berapa gitu kan. Jadi orang tuh ngungsi ke Mekah. Nah itu mereka memang Islam betulan. Orang tuh bekerja. Memang baik. Memang ada bukitnya di Mekah itu. Memang itu orang Rohingya semuanya. Udah beranak pinak. Tapi itu baik. Memang Islam ya. betulan. Nah terus yang ini nih yang nggak baik ini kayaknya bukan takutnya bukan asli orang ya apa-apa gimana takutnya selipan-selipan. Nah, yang ke nutup Aceh nih, yang ke Indonesia nih, yang ke negara Malaysia itu lain Islamnya. Tapi yang ke Mekah memang orang tuh memang udah bekerja, udah jadi sopir taksi, udah nggak mengulah. usir aja. Tapi yang kita nih memang mengada ulah. Penyeludupan itu Bunda. Iya kayak penjualan penyelundupan itu memang. Penjualan manusia. Tapi yang kita nih aku pun nggak setuju tuh memang. Banyak. Apalagi langsung masalahnya warga kita pun banyak yang susah masih hidupnya. Itu ditampung. Ya kan? Orang kita pun masih banyak yang susah.
Orang kita masih banyak yang terkapar nggak bisa cari duit. Terkapar masih susah. Coba di Jakarta nih, coba kalian lihat di kolong-kolong jembatan orang hidup. Datang itu tadi dikasih pulau, dikasih makan. Kayak mana perasaan kalian tuh? Ini 5.400 ini. Di Jakarta nih orang hidup di kolong-kolong jembatan tuh orang kerja nyari petakus, nyari apa segala macam. Datang orang dikasih pulau. Terus dikasih makan, dikasih jajan. Hei, menurut kalian? Ya Menjerit nggak sebelum-sebelumnya kalian juga memang? gitu kan, dikasih makan, dikasih duit 50.000, dikasih apa, ternyata suka main perempuan, melakukan kriminal. Terus Itu ada yang saudara ngomong katanya, seiman, astagfirullahaladzim. Di tunggu dulu, negara, diam, di diam dulu. Islam kita aja kita tuh disuruh kerja. Hello. Seiman, dalam arti seiman itu, aku nggak mau ya seiman sama pencopet ya. Aku nggak mau seiman sama yang tukang makan uang korupsi ya. Nggak mau aku seiman, ya. Nggak mau aku seiman. Imanku lah, imanku, agamaku ya agamaku. Aku nggak mau seagama dengan pencopet. Nggak mau aku seagama dengan orang nggak tahu diri, nggak bersyukur. Nggak mau aku seagama dengan orang kayak gitu. Kita sama-sama Iya. seiman. Enggak sama aku dengan kau. Kau Islam, aku Islam, tapi cara kau beragama aku nggak mau sama kayak kau. Kau Islam tapi kau nyopet. Kau Islam tapi kau suka berbuat jahanam sama orang. Aku nggak mau se-Islam dengan kau. Ya seiman. Aku nggak mau ngikutin kau ke neraka jahanam. Nggak mau aku. Percuma aku sembahyang, percuma aku berbuat baik, percuma aku tersenyum sama orang, punya aku joget-joget. Ngapain aku tengok mataku gede sebelah loh. Ngapain? Seiman. Nggak mau aku seiman sama pencopet. Nggak mau aku seiman sama orang nggak tahu bersyukur. Nggak mau aku. Nggak mau aku. Enak aja. Kau Islam, aku Islam. Betul, sama-sama Islam. Tapi cara Islam kau dengan cara Islam berbeda. Cara kau seperti apa menjalankan agama kau. Aku nggak mau sama kayak kau ya. Nggak mau aku. Ya. Nggak mau aku jadi orang yang syukur nikmat. Apa namanya, kupur nikmat. Nggak mau aku. Terus sama-sama Islam, sama-sama neraka. Nggak mau aku. Ini ya. Mereka Islam, ajari, didik mereka, bukan membiarkan. Astagfirullah. Ya udah ajarin lah, bawa dia orang tuh pengungsi tuh ke rumahmu, ajarin. Astagfirullahaladzim. Bawa orang tuh Emangnya berbondong-bondong. gampang ngedidik orang yang model kita nggak bisa ngomong seperti ngedidik anak SD. Itu udah tua bangka semua, udah berkepala keluarga, udah bapak-bapak, otaknya udah nggak sama otak anak kecil. Kalau tadinya anak-anak rohia masih bisa diandalkan. Anak-anaknya juga dempet ke bapak mamanya. Tidurnya kemana-mana di situ bapaknya, itu anaknya itu bininya. Kita mau nesu satu keluarga kita aja karena masih bandel dibilangin, apalagi keluarga ini yang katanya nggak makan bangku sekolah, nggak punya etika, nggak tahu bersyukur. Itu mau diajarin, mau dikasih nasihat. Kalau anak-anaknya tadi boleh kita ambil, mak bapaknya usir, tapi kan nggak mungkin. Kita kan nggak tahu bisik membisik, mamanya ngomong apa, bapaknya ngomong apa. Anak jadi alatnya. Kita kan nggak tahu. Kabar baru Bunda ada lihat nggak? Mereka tuh bawa beras loh dari itu. Berarti orang tuh bukan Bawa mengungsi beras di terdampar. kapal. Beras orang tuh di Bawa kapal. beras. Ada Bunda lihat? Orang kata yang gini, kamu di kapal makan apa? Kita nggak makan, padahal ada beras di belakang Padahal itu. ada beras kan yang disimpannya Itu kan? aja udah nipu. Itu aja udah minta dikasihanin. Orang kalau udah minta dikasihanin ada maksud. Ada maksud. Banyak makanannya. Ada orang kapal itu, begitu kapal itu nyampe diperiksa ada beras, ada penuh satu tong. Mana mungkin mereka berhari nggak makan. Orang mereka dikirim kok dari sana dengan ada kapal boat, terus mereka berhenti, mereka dipindahkan ke kapal yang ala-ala seperti terdampar lah gitu. Mm-mm. Aduh, Orang Aceh tuh ya, kenapa orang Aceh tuh di titik udah kayak gitu Bun ya? Orang Aceh tuh adat mereka tuh mengasihani orang itu masih luar biasa. Orang tuh masih punya cara memperlakukan orang. Itu Aceh ya, apalagi di daerah-daerah laut itu. Orang tuh punya rasa kasihan yang tinggi sekali sama orang. Punya rasa iya tahu Bunda. manusiawi tinggi sekali. Orang Aceh. Enggak, tapi memang Bunda kan tahu orang Aceh. Enggak, itu loh Ya yang kan? kata yang kemarin tuh mahasiswa itu yang bilang katanya gini, dia pernah jadi menanganin kasus Roya tahun berapa gitu. Dia baru mengeluarkan suara itu mahasiswa kebiadaban mereka menyolek apa namanya kayak dia aja digangguin sama orang laki-lakinya.
Laki-laki kayak kalian kalian bilang didik dong mereka nggak apa-apa. Ngedidik laki-laki yang udah berjembut. Nah, ngedidik laki-laki yang udah berjembut, yang kulitnya udah ini. Mulut. Yang udah lelaki yang udah keras, udah bongkotan. Kita bahas Rohingya. Kalau ya Allah belajar. Apa kabar Bunda? Kabar baik sayang anak bunda. Kau bukan anakku, kau adikku sekarang. Saya lah adikku, nggak ada mama, nggak ada bapak, nggak ada anak-anak, nggak ada. Udah adik beradik aja kita. Nggak usah bunda-bunda lagi, capek aku. Bunda ya. Ya Allah. Udah pokoknya gitu, pokoknya harus diusir aja udah. Inilah Kartini. Jadi sebelum viral, Bunda, tahu nggak? Nah. Sebelum viral itu suami udah luar tinggal ya sama Rohingya tuh. Karena mereka jahat, Bunda. Tentang Cina katanya harus Cina mah udah, apalagi kemarin Bunda dengar katanya ada apanya orang Rohingya diusir, Cina juga diusir dong. Hei, Cina itu beda. Cina tuh udah sebagian orang Cina ada yang berjuang juga untuk membela negara kita. Nenek moyang orang nenek moyang orang Indonesia tuh apa? Hah? Emangnya muka Indonesia aslinya begini? Enggak. Kita mau dua campur aduk, ya, Arab sama Cina. Mungkin kalau dibilang orang Indonesia asli, mungkin Papua itu kayak gitulah Indonesia asli. Dulu kita kali orang kayak gitu kali, mungkin kemungkinan penduduk asli Indonesia tuh mungkin kayak gitu, orang-orang Papua, orang-orang Ambon, orang itu asli, mungkin orang Indonesia asli kalau mau bilang asli. Kita mana tahu lagi kita udah kayak apa yang muka-muka kita kayak gini. Siapa tuh udah campur aduk, mengusir Cina. Belum aku lahir, Cina udah ada. Belum bapak aku lahir, Cina udah ada. Orang Rohingya baru berapa tahun yang lalu dihitung dengan jari. Udah bun, orang tuh pagi Bunda, Rohingya banyak tuh daerah. Udah bun, orang tuh mau maling. Emang mau maling lah, mau minta tanah wakaf mau dikasih. Mau minta tanah wakaf. Di Malaysia aja mereka demo minta tanah. Di Malaysia mereka demo minta tanah, udah kayak orang gila. Udah gini. Katanya, ya Allah Tuhan, minta tanah sampai kayak gitu, udah kayak monyet kelakuannya. Itu mau minta tanah dikasih, pakai bilang lagi kalau misalnya kalau bisa mereka nggak usah diusir sampai mereka minta pulang sendiri, dikasih Pulau Galang, jangan harap mereka minta pulang. Oh, dibangunnya udah lebih tumbuk di sana. Oh, kalau nggak diperanginnya kita jangan tanya, kalau nggak diperanginnya jangan tanya. Kalau udah betul-betul tumpuk, udah ratusan ribu di sana, orang itu kan gila beranak, udah kayak anak yang beranak, gila beranak. Ya aku heranin kan, kenapa anaknya orang tuh kan nggak ada negara, maksudnya dibuang-buang, tapi anaknya makin banyak, itu yang gue herankan kan, makin Kayak banyak aja anak. Bukan anak mereka kayaknya. Itu udah di Malaysia itu ya, video yang lagi viral. Dia bawa anak, entah anak mana dikasih obat tidur untuk minta ngemis. Tengok tuh di Malaysia. Itu di Malaysia itu. Dikasih pulau Galang, beranak pinak, yang tadinya jumlahnya cuma 100.000, 200.000, 1 juta, itu mau diusir. Kalau nggak dibalok kita mampu orang itu. Enak aja ngusir kami ya, kami udah di sini bertahun-tahun. Ini hak kami, mampus kalian. Udah jadi Israel jatuhnya. Iya, Gila. kan dia beranak pinak memang. Memang anaknya banyak bener kayak anak semut. Di Aceh tuh. Jahat. Anaknya banyak bener kayak anak semut. Kok mukanya kayak Arif? Iya, anaknya banyak bener. Nggak tahu entah anak siapa. Mamanya masih, sementara mamanya masih muda-muda loh. Bukan mama-mama yang udah tua-tua teteknya gede. Masih muda-muda. Masa anaknya udah gede-gede segede-gede itu? Ibarat kata anaknya kan orang mamanya aja masih kecil, masih muda-muda bener, ya Allah, kayak umur 25, 26, 27. Masa anaknya segambreng? Udah nggak iya lagi. Lebih tua anaknya daripada ibunya. Juga bapaknya masih muda-muda semua. Lihat itu. Tapi anak-anaknya udah kayak tuyul. Kenapa banyak kali? Iya, kenapa banyak kali? Banyak kali anaknya, entah anak siapa, entah anak haram, nggak jelas. Banyak kali anaknya. Kadang-kadang aja Bunda sampai, kadang-kadang pas aku tengok video itu ya,
Ku tonton gitu sampai aku ngoceh sendiri. Ini anak siapa yang diculik ini? Kok banyak bener anaknya? Mamanya satu, anaknya 1000. Pokoknya ada yang salah satu lah, Bunda nggak mau aku ngomong siapa. Kalau bisa diambil, dipiara aja, piara aja di rumah dia. Cukup nggak nampung 100.000, 100.000 berapa sekarang? Udah sampai berapa ratus? 200, 300, 400. Sanggup nggak nampung 100 orang di rumah dia? Udah segede apa? Udah segede apa sih rumah dia? Jadi Itulah solusinya gimana, Bun? Ya, Bunda gimana solusinya? solusinya jangan solusinya. diterima kayak Ulang Jepang tahun. lah, memang ditembak Solusinya, langsung. solusinya sementara yang udah terdampar, yang bukan terdampar sebenarnya sih, ya sengaja ngelaprak, yang sengaja merangkak ke sana dengan but, tahan aja dulu itu, nggak usah terima lagi yang lainnya, usir, nanti balikan lagi, jangan didiamkan. Jangan bicara soal mereka harus dididik karena orang udah jembutan, mau didik apa lagi, otaknya udah gak bisa. Emangnya anak kecil seperti nulis di atas batu. Makanya tadi ada yang komen katanya dibimbing, dibina, jangan Dibimbing dibiarkan. kayak Hah? mana yang udah jembutan kok dibimbing? Enggak, Yang sampai udah ngomong di Bima tuh kasih ke rumah dia biar kita kirim Iya, 5 ya udah rohing. kalau mau siapa yang mau ngedidik ya udah satu keluarga didik sono, satu keluarga ngedidik satu keluarga ya udah, ya. Lama-lama istrimu diewong. ngedidik bapak orang. Kalau anaknya nggak apa-apa didik bapaknya, mama dididik lagi. Hah? Dijambaknya kok dari belakang. Oh, di Ewong memang orang tuh gila-gila Gampang itu. bener ngomong didik, kita Didik didik orang mereka habis. karena kita seiman. Yang di Aceh Kalau itu asik Nggak, kerja-kerjanya. pada yang waktu pertama ditolong itu mereka tahu diri. Kan waktu itu ditolong sama orang Aceh. Itu aja udah nggak tahu diri. Itu pelajaran buat kita. Jangan terulang lagi 1-2 kali. Sekali udah cukup. Hempaskan Bunda. Emang harus diempaskan. Di atas gunung diempaskan. Aku nggak mau ya seiman sama kayak gitu ya. Kan Bunda. nggak tahu orang tuh jahat-jahatnya orang tuh. Orang Iya. tuh gila-gila bohong. Dan Nggak Bunda mau tuh kerja. percayalah orang Aceh nggak akan mungkin bohong. Iya, itu yang udah dibilang sama orang Aceh. Di camp-camp tuh orang tuh masalahnya orang tuh pakai hijab. Nah, yang perempuan-perempuan tuh pakai hijab padahal kalau Dengan masyarakat tertipu nggak tahu. sama hijab, perampok juga banyak. Jadi kadang-kadang orang menggunakan hijab sebagai kedok, ya, sebagai kedok. Banyak sekarang pencopet pakai jilbab, pinggu gunting rambutnya. Kau ya pakai jilbab mau merampok, binatang kau. Pakai kulit babi di kepala kau. Kenapa sih orang Indonesia tuh kadang suka tertipu sama orang pakai hijab? Hijab itu udah jarang digunakan untuk orang perempuan-perempuan yang benar-benar jujur dan baik. Kebanyakan dipakai sama perempuan-perempuan yang jahanam. Buktinya itu, yang nyopet itu ditaruhnya di selang dalamnya. Kan binatang pakai jilbab tapi ngerampok di supermarket, ditaruh di kantong-kantong itu pakai jilbab itu. Rasanya pinggu tampar mulutnya. Kau ya pakai hijab tapi kau maling anjing. Hah? Bikin malu kau. Udah nggak usah pakai hijab, pakai topi, bikin kau tuh merusak citra seorang wanita muslim dengan pakai jilbab kayak gini, ya. Makanya jangan tertipu sama orang pakai hijab. Kalau pakai hijab lihat kelakuannya, lihat Kak Sela pakai hijab, tapi jelas kelakuannya. Ya kalau yang model hijab tukang copet Wah. banyak tuh Pak Eko. masuk memang. keputusan gitu. Iya. Sekarang kan banyak orang pakai hijab. Ya kenapa? Itulah pinternya orang jahanam itu kadang-kadang. Oh kita pakai hijab biar kita kelihatan suci. Di mataku nggak bisa nampak, di mataku nggak bisa kau membohongin aku, ya. Mataku 10. aku orang pakai hijab ku tengok dari kaki sampai ke atas. Kalau firasatku buruk, firasatku nggak benar, nggak mau aku. Terus kan ada orang sebagian netizen ini pun kan menyamakan Rohingya tadi sama Palestina. Apa sih Ya nggak sama? bisa. Hei, Palestina itu memang kebetulan diserang sama Israel. Beda. Mereka dikasih makan ngantri, ya. Mereka bersyukur. Mereka malah pasang-pasang bendera mengucapkan terima kasih sama warga Indonesia. Thank you for Indonesia. Mereka menyuarakan. Anak-anaknya juga mereka semuanya memang korban perang.
Ini udah korbannya di Tahan di negaranya. Rohingya korban apa, Bunda? ya korban karena mereka kan memang sebelumnya kan mereka memang Rohingya itu kan asal mulanya kan memang pertama kan pingin menjajah juga jatuhnya mereka. Jadi sekarang gini, Bunda tahu Jadi nggak? sebenarnya Biar yang Bunda netizen lihat, tahu. Bunda tahu nggak Rohingya sejarah ini, Rohingya itu kayak mana? mereka ini aslinya entah dari mana kita nggak tahu. Mereka bersama Inggris sama apa gitu. Akhirnya yang ini keluar. Rohingya yang ketinggalan di situ. Ya iyalah Myanmar nggak ngasih negara, orang bukan negara dia kok. Kan puluhan tahun mereka pingin apa? Pingin ngejajah Myanmar. Jadi sebenarnya orang tuh ada negara nggak sih? Malah ada. Bun? Nggak ada, mereka tuh Gipsi sebenarnya. Mereka tuh Gipsi. Gipsi itu yang nggak punya negara. Di sini juga ada. Itu memang jahanam itu kelakuannya kadang-kadang. Mau copet. Banyak di sini Gipsi. Itu Gipsi. Itu kalau di sini itu namanya Gipsi. Ya, tidak punya. Mereka tuh bebas kemanapun mereka pergi. Tanpa mereka membawa dokumen seperti paspor. Mereka tuh seperti Gipsi. Itu kalau bahasa Inggrisnya Gipsi. Kalau di sini namanya apa ya? Ya pokoknya itulah. Kalau bahasa Inggrisnya Gipsi. Nggak punya negara. Itu memang kelakuannya memang begitu. Mau berpindah-pindahan. Itu lagi tuh yang kemarin ngusir. Yang ada lagi video. Kamu di Indonesia bagaimana? Saya nggak mau ke Indonesia. Tapi saya mau ke luar negeri. Ke New York. Karena Indonesia tuh negaranya mata uangnya kecil. Kayak gitu tengok tuh mau ditolong di Aceh. Kan binatang. Kasih aja uang mayat. Kerja nggak mau. Kerja nggak mau, maunya numpang, dikasih makan minta tambah, belum baca Bismillah, nasi belum disentuh, sayur lauknya belum dituangkannya ke nasi putihnya itu udah begini-gini perut dia. Kasih sangkar tawon, ya, kasih sangkar lebah. Kau mau nggak cukup lapar, nah? Bawa sangkar lebah, sekarang sama lebah-lebahnya suruh makan. belum lagi dimakan, belum lagi dituangkan kuah itu di nasinya, udah begini-gini dia nggak bersyukur. Kalau aku di situ, kenapa? What happened? It's not enough. Tunggu, aku cari sangkar lebah, ku lemparkan di nasinya itu. Iya, kalau nggak kasih ular hidup, berikan ular biar kenyang katanya, kan ular panjang tuh. Ini ular, oh iya, ular, iya, kasih ular. Kalau bisa ular dimasak, iya kan? Terus kita bilang kami biasa makan ular. Kau nggak mau terima, kau biar kenyang. Ini makan ular, ini makanan kami. Ikutin adat kami makan ular. Iya, kalau Bunda gitu. Gerem kali aku memang nengok. Pokoknya aku sama deh. Nggak setuju aku. Kasihkan merebus tuh. Iya, kalau nggak kasihkan gabus, ikan gabus direbus tengah masak kasih biar bau lendir-lendir gabus itu. Gerem kali nengoknya. Nasi belum. Bunda yang paling gerem kali itu ya Pak, yang paling gerem bener ya. Nasi belum dimakan. Lauk nasinya kelihatan masih lauknya belum dituang ke itu. Begini dia. Ini. Udah kelihatan kelakuannya nggak bersyukur ya Allah Tuhan. Sangkar tawon kasih, kalau nggak kasih makanan anjing. Masalahnya kuah tadi pun belum ditumpahinnya ke nasi itu kan. Belum nasi belum ya Allah Sela, nasi baru dikasih, kuah sayur belum ditumpahin, baca Bismillah pun belum dimakan lagi biar. Kalau memang orang bersyukur, nasi biar katanya sikit, kalau udah Tuhan ngeridohin akan jadi kenyang. Ini nasi belum dimakan, kuah belum tumpahin, udah gini-gini. What happened? Udah kayak monyet kelakuannya, kasih beruk. Emang nggak sadar diri. Bunda di sana jam berapa? Kok jangan sibuk nanya jam, nggak punya jam di sini. Otak nggak nyampe otaknya emang. Jadi ada Gimana? bilangnya Satu lagi kan ada yang ngomong gini. Ya wajarlah mereka itu nggak punya adat, wajarlah mereka, ada yang ngomong gini, wajarlah kalau mereka itu nggak punya apa, nggak ada akhlak, nggak ada ini, nggak belajar ini karena mereka nggak pernah sekolah. Kucing aja nggak sekolah tahu dikasih makan, anjing dipiara tahu dia nggak gigit tuannya,
Ini manusia yang punya akal. Masa nggak punya perasaan? Sebodoh-bodohnya orang nggak sepau-paunya orang nggak makan bangku sekolah tahunan karena konflik negara, pasti punya rasa. Ini kita dikasihani karena kita udah tertekan, kita udah apa namanya, terniaya di Myanmar, ditolong sama orang Indonesia. Tahu diri dong. Masa nggak punya hati? Kan manusia, emang iblis. Binatang aja tahu disayang. Binatang nggak punya otak. Kau pakai otak kau baru bisa mikir. Binatang aja nggak punya akal, tapi punya insting perasaan, ngerti disayang sama tuannya, tahu dikasih makan. Kalau kita bicara soal katanya, oh mereka tuh nggak dapat didikan, udah puluhan tahun dari tahun kuda, dari tahun 1918 tahun nggak jelas, mereka tuh nggak dapat didikan. Ya walaupun nggak dapat didikan, lagi pula nggak dapat pendidikan, mukanya masih muda belia tapi anak 1000. Udah nggak ada pendidikan, beranak terus tapi ya. Udah beranak terus kayak anak tikus. Itu kali di tenda orang kayak gitu pasti akhlaknya udah nggak ada lagi lah. Pantas anaknya mungkin saling tukar-tukaran bini orang itu di kapal laut. Seks bebas orangnya. Orang tuh bebas. Iyalah, iya. Seks bebas. Orang pakai jilbabnya aja ala-ala. Kayak gini pakai jilbab nih mana? Bunda contohkannya. Kayak mana? Coba praktekkan dulu. Jilbabnya begini nih jilbabnya. Jilbab itu bukan jilbab beneran. Ala-ala gini aja. Nah, gini ha. Gini ha. Ala-ala, masa begini pakai jilbab. Yang penting terpakai aja di kepala dia begini. Mana orangnya? Suka-suka orang itu pakai jilbab yang kayak gini bentuknya lah, yang kayak gini nggak terarah, nggak cantik gitu loh. Orang ala-ala gini aja, gini aja pakai jilbab. Digini-ginikannya aja nggak ada cantik-cantiknya, cuma sekedar nutup kepala biar dibilang Islam. Udah tuh ngapain lagi disuruh-suruh? Coba baca bismillah, coba baca syahadat. Ngapain disuruh-suruh? Mereka itu memang Islam, tapi Islam yang nggak ada moralnya, nggak ada pendidikannya. Coba kayak mana pakai jilbabnya tadi? Kayak mana gaya orang tuh kayak mana tadi? Kayak mana nggak beraturan. Begini begini. Begini asal-asal aja Yang penting ini masih mendingan begini lah, kadang-kadang kemana-mana mukanya begini kadang-kadang begini apa coba. Asal pakai aja, disuruh pakai jilbab, tutupin kepala kau iya aja lah, tapi kan kita nggak tahu mereka pakai jilbab aslinya di sana nggak. Orang aslinya aja berantakan semua. Kalau aku kujamba itu nggak bersyukur kalau dikasih makan jilbab kau makan. Astagfirullahaladzim. Ada orang galang dana, Kasih nggak mau galang dana. Mendingan aku kirim uangnya ke ini, ke apa namanya? Mendingan ngasih yatim yang jelas, Sela. Di samping rumah kita pun masih banyak yang orang susah. Nggak usah ke samping rumah saudara kita pun. Ngasih orang yang nggak bersyukur pun kita dosa. Ngasih orang yang nggak bersyukur kita dosa. Kenapa? Tuhan aja murka sama orang yang nggak bersyukur. Ya, azabku pedih kata Tuhan. Terus kita sosok kasihan. Kita kasih sama kufur nikmat. Orang mereka aja nggak bersyukur dikasih makan. Kok kita pula yang... Ini ada masuk Rohingya satu nih Bun, penontonnya. Satu kata Bun. Jadi perkembangan Rohingya di Aceh gimana Kak Sela? Sudah diusir apa belum? Ya itu pertanyaan juga itu Sela. Pokoknya orang tuh di Aceh tuh kan, ketika orang tuh kapal tuh mendarat lagi, udah mendarat, dikasih makanan, disuruh pergi lagi. Masih ada adab, orang Aceh masih ada adab. Dikasih makanan buat bekal, disuruh pulang lagi gitu. Pokoknya orang Aceh udah ketat sekarang, nggak mau nerima lagi. Cuman yang menerima kalau misalnya bilang, Aceh rasaku. Kalau dibilang katanya kita harus nolong dia sesama Muslim, Malaysia buktinya jerah. Karena udah minta Malaysia aja yang Muslimnya kayak mana udah jerah. Brunei ada nggak ngebantu? Nggak ada beritanya. Singapura penduduknya sebagian orang nggak bisa. Kalau Jepang tuh aku dengar kabar kalau Jepang kalau nampak kapal orang tua yang dibom langsung. Nggak boleh. Nah, tuh lebih serem lagi. Jepang.
Iya, Jepang tuh nggak karena bisa. yang bawa mereka Thailandnya itu nggak tahu. bisa. Yang bawa mereka tuh tahu. Orang Indonesia tuh pengasihan. Kita manfaatin aja pengasihan mereka. Orang Aceh apalagi? Nah, Orang Aceh memang dimasak kuah belangong dulu untuk orang itu. Kalian tahu kan iya, kuah belangong? Saking baiknya orang Aceh. iya. Dikasih ayam kuah belangau. Saking enaknya Ngong itu. langsung. Sekarang mana mau lagi? Iya, kuah belangong kari memang langsung. Kalian tahu kan kari Aceh langsung kuah belangong. Orang Aceh kan kalau udah nolong kan nggak setengah-setengah. Full. Itulah kelakuan itu. Makanya jerah. Iya kan? Enggak, tadinya Bunda mikir gini, tadinya Bunda mikir gini, orang Aceh aja nolak loh. Makanya. Karena mereka udah pernah kecewa karena mereka pernah nolong tapi nggak tahu diri. Terus kita mau menyalahkan Aceh. Terus kan, aku dengar dari orang Aceh yang zaman dulu, Duitnya waktu masuk. dicek kesehatan, banyak yang udah positif. Positif sakit. HIV Banyak. kan? Aku Ya dengar iyalah. dulu. Yang zaman dulu. Karena kan nggak steril kan. Makanya banyak yang kena penyakit AIDS. Nggak tahu sampai ke sananya dampaknya. Bubarkan UCN. Bukan itu apa sih? Orang kan nggak Organisasi apa sih? Kok bisa lolos aja orang itu ya? Ya Iya, kenapa? kalian kan nggak tahu sayang. Kalian nggak tahu sampai ke situnya. Makanya orang Aceh itu marah. Banyak yang kayak gitu Membawa karena orang tuh virus. nggak steril. Di kapal pun Ini bisa masuk jadi orang tuh. UCN. Jangan lupa mampir. Aldi susah nih Bunda. Siapa sih Aldi ini ah? Bunda kemarin masuk Aceh Timur Bun. Iya. Orang banyak kali anaknya ya Allah kayak anak. Ya Allah ngalang-ngalain babi beranak loh. Banyak kali anaknya. Sementara mamanya masih muda-muda kayak umur 2 tahun. Masih muda-muda belita. Yang anehnya lucu. Yang anehnya gini loh. Kalau memang itu terdampar. Kenapa ya nggak ada yang tua-tua gitu loh. Hah? Aku yang herannya tadi cuman kenapa orang nih, aku kan baca tuh sejarah-sejarah orang itu sama suami aku kan, nonton maksudnya orang tuh berasal dari mana, orang tuh berasal dari mana dari zaman dulu. Jadi aku baca lah kan. Tapi dalam hati aku orang ini kan nggak punya negara ya, maksudnya nggak di sana lempar sana. Tapi anaknya kok makin banyak rasaku, nggak habis-habis orang ini. Karena mereka nggak punya negara, mereka udah nggak mikir lagi. Itu kan tuh gila-gila ngewong. Nah, itu kan model kayak gitu. Aduh, kali bininya di ewong bisa sehari 15 kali. Iya. Kayak mana orang nggak punya akhlak? Dikasih makan aja nggak bersyukur. Belum dimakan, ya kan? Mungkin bininya baru punya bayi di ewong lagi, beranak lagi. Nggak cukup bini tetangganya kali di ewong juga. Ku coba bini kau biar beranak bini kau katanya bisa jadi. Makanya itulah kan kenapa ya itu tadi nggak jelas. Stop Bun. Itu yang masuk Pekanbaru itu kabar itu benar nggak sih? Yang mereka tuh dikasih pulau? Ada orang Pekanbaru nggak di sini? Nggak ada, menolak. Katanya dikasih pulau. Demo kemarin kayaknya. Nggak mungkin Itu dikasih. Benar katanya. Iya Allah. Batam. Itu benar nggak tuh ditolak kan? Janganlah. Pulau Kapuk. Kasih aja Pulau Babi. Ada di Batam Pulau Babi namanya. Kasih Pulau Babi. Masalahnya orang tuh pun kalau misalnya dikasih pulau difasilitasi hidupnya. Kalau mereka udah dikasih pulau, dengan di tentu Aceh, mereka. pulau cantik-cantik kali pulau di sana. Janganlah. Di Aceh lagi cantik-cantik pulaunya. Jernih-jernih lagi. Batam kan sama kayak Aceh, airnya bening. Kasih pantai cermin. Kalian bersatu tuh. Kalian ada kalau di Aceh udah diusir, ya kan? Kalau Aceh udah nggak terima, kalian yang orang Riau tuh angkat suara memang tolak. Kami nggak mau gitu.
Mendingan kita ini kan lah sejahterakan orang-orang sekitar kita. Orang sekitar kita pun masih banyak Aduh, susah. kalau untuk ngomong seiman, seagama, Aceh itu Serambi Mekah. Di sana Iya, pakar-pakarnya orang-orang paham agama. iya. Yang Acehnya aja menolak, mereka udah mengkaji, udah mengaji, ya. Udah katam, katamnya tuh udah dibalik-balik. Mm-mm. Kita jangan yang baru-baru paham agama, sok-sok ngomong kita kan seiman, kita kan seagama. Aceh itu jangan tanya keislamannya, Mm-mm. ya. Kali di Aceh tuh yang udah capek dengan katam, udah capek megang Al-Quran. Kalau soal katanya untuk soal kayak gitu karena seiman seagama, oh orang Aceh lebih tahu akhlak. Mereka aja menolak, apalagi Bunda gini yang istilah katanya agamanya keceprak kecipruk, pengetahuan agamanya keceprak kecipruk. Ini ngapain ngewong-ngewong di sini ini Hei, Eh, keluar bang. kapan ke Jakarta? Belum tahu, insya Allah pas mau nanti aja mau deket-deket mau ini Biar kerja dulu Aceh sama kita ya. Ke Aceh kita ke ya. Aceh kita ya. Biar ku labrak itu roh-rohnya itu di mana tempatnya tuh biar ku datang coba ku lajak mereka. Hei, kau bisa baca Yasin luar kepala sini. Dikasih makan kenapa nggak bersyukur? Gue gini kan otaknya kau ya, nggak bersyukur kau. Ya, aku Bunda Korla, mamanya persatu bangsaku. Tahu kau? Kau jangan macam-macam kau ya. Ku ikat kau di pohon kelapa mau. Pingin Seharusnya kali aku heboh, 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 heboh. Anu kemarin aturan Bunda di sini, ya kan? kalau aku kalau aku pas di Indonesia kalau ada mereka di depan mataku, hei, kau dikasih kuplot, hei, kau dikasih makan nggak bersyukur? Sini nasinya, sini lauknya, siram ke mukanya, makan. Kau ya, kusiksa kau. Bersyukur nggak tuh bersyukur dikasih makan? Mau ngapain? Mau makan Meki? Kesel kali memang nengoknya loh. Tapi memang kesel banget yang dia itu loh. Dikasih makan, bukannya bersyukur. Kuahnya Bisa. tadi, Hah? Hah? kuahnya tadi pun belum dituangnya kan nasi Kuah. ya. Ya Allah, nasinya belum disentuh, kuahnya belum ditaruh, baca bismillah belum. Dengan bajunya yang pakai pakai singlet warna putih. Sangkar tawon mau, sangkar tawon. Gini-gini gitu kan. Kurang. Wisnu Inap? Hah? Oke. Bang, coba sangkar tawon di mana sangkar tawon? Kenapa? Kasih madu biar kenyang. Sekalian bawa tawonnya. Ya. Biar kenyang badannya. Sangkar tawon ku gantung gitu pakai tali, nih makan biar kenyang sekalian ya. Belum kali aku lihatnya. Yang Belum anu lagi. tuh, yang itu juga lucu tuh. Bunda, yang Bunda itu buat video apa namanya itu? Yang dia jajar apa uang dikasih katanya 1.200.000 dia nggak cukup katanya. Oh, itu pun gila itu. Dikasih uang satu cukup nggak cukup. Buat apa? Buat main perempuan. How much, berapa kamu dikasih 1.200.000? Cukup? Nggak cukup katanya. Nggak cukup untuk main perempuan kali dia tuh, Sibuknya, Sibuk nengok perempuan terkangkang kali di pangkalan pelacur. Bingung dia kali mau main yang mana ini, Ada nggak yang gratis? Kalau bisa uangnya nggak keluar dari kantongnya, iya kan? Ya nggak cukup lah kalau Padahal sehari kan main perempuan. Ya nggak cukup lah kalau main ke pangkalan pelacur. masalahnya ya, Bun. Muka Coba begitu kalau orang itu kalau muka begitu ke pangkalan pelacur ditekan harga itu. Karena kan bukan seleranya orang pelacur Indonesia model begitu. Iyalah bengek-bengek gitu mukanya. Ya nggak cukup kalau untuk main perempuan. Udah tuh sekarang terjadi kan sekarang ada yang di mana tuh kalau nggak salah dipecahkan kaca. itu di situ juga Sidoarjo tadi kalau nggak salah. Sarajo, Bagus loh. di mana tuh Memang Suharharjo. Pokoknya di era Jawa, namanya kayak Suarjo gitu. Sari Ajo, tahap apa lah gitu. Surawojo gitu loh. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Dipecahkannya kacanya udah kayak binatang, udah kayak rusa ngamuk. Mungkin dipecahkan pakai kepalanya tuh udah bertanduk.
Itu pun udah dikasih rumah loh. Dikasih rumah, dikasih makan. Itulah. Itu masih ada yang menyuarakan pingin menampung mereka. Nggak usah sibuk-sibuk pingin nampung mereka. Yang di Sidoarjo aja udah menampung, dikasih rumah susun. Dikasih tempat tinggal yang Cantik sebenar-benarnya. loh. Masalahnya bagus, pakai kasur, enak. Iya, itu aja udah. Jangan sekarang, jangan pada sok. Biar aja kalau mereka ngata saya menampungnya, nggak usah kau sibuk-sibuk menampungnya. Ya, pemerintah Surajo udah ngasih mereka tempat tinggal, ngasih makan mereka, tidur mereka dengan nyaman sendiri tanpa dengan. Tetap aja dipecahkan kacanya. Hah? Lama-lama muka kau dipecahkan dia. Jadi jangan enteng lidah itu berkalimat. Jangan enteng, ingat. Jangan gampang mengucapkan kata janji kalau nggak ditepatin. Ya, jangan gampang mengucapkan kata biar saya tolong mereka, biar saya bantu mereka. Di sini cukup untuk mereka. Iya. Jangan sampai di suatu saat kau mengeluh. Hah? Mengeluh, janji kau nggak kau lanjutkan. Hah? Bara api neraka yang kau minum. Makanya kalau nggak sanggup, nggak sanggup. Jangan sok-sok bersuara. Jangan sok-sok baik. Kalau aku sekaya pun aku kalau kayak gitu enggak sama aku enggak mau aku ada kandang babi, mau di kandang babi. Komen nih, apa katanya nih? Malam ini udah sampai di Lok Semawe, orang tuh datang lagi. Masa Malam sih? ini udah datang di Lok Semawe, datang lagi orang itu. Malam ini udah datang dari kan tengoklah itu. Bertubi-tubi itulah. Kenapa? Karena mereka udah cari informasi. Mereka tuh bukan bodoh. Mereka tuh udah cari informasi, udah dapat informasinya. Oh, ini kata pemerintah Indonesia. Oh, ini kata pemerintah Indonesia. Oh, ini kata pemerintah. Ini tengok nih banyak nih suara-suara pendukung katanya. Berarti kita diterima. 115 Ayo. orang, astagfirullahaladzim. Cak, lihat pak. Masuk lagi orang itu. Kemana? Kalian tahu nggak sih dari Rohingya itu ke Aceh berapa hari orang tuh di laut? Bunda tahu nggak? Mereka itu naik kapal boat dulu. Bukan naik kapal perahu itu. Dipindahkan. Oh iya. Mereka iyalah. Tahu nggak? Bermil-mil udah diteropong sama keamanan tentara Singapura. Udah bermil-mil itu udah diteropong itu sama tentara Singapura. Makanya mereka ketendang. Jauh-jauh udah ditendang mereka. Makanya Jangan mereka ini katanya 28 hari. Maksudnya kan jadi 28 hari di jalan. Hah? Hah? Iya, Maksudnya naik kapal itu orang itu dari Rohingya ke Aceh sana? iya. Segitu. Dua 28 hari. 28 hari. Yang anehnya gini loh. Kenapa nggak? Yang anehnya lucu gini loh. Kenapa di mana keamanan Indonesia itu untuk mencegah mereka datang lagi? Kenapa dibiarkan? Itu yang jadi pertanyaan. Ya karena kan di laut, Bun. Ya tetap. Emang nggak ada tentara lah. Emang nggak ada angkatan lautan. Aceh Kan itu kan ada. dekat kali loh sama Ya kalau itu bisa kan Samudra India kan. Begitu mereka memasukin batas laut Indonesia itu udah ada pengamanan sehingga makanya tidak jadi makanya kan setiap laut itu udah ada pembatasnya laut Indonesia, laut Singapura. Antara Singapura sama Batam itu udah berbeda lautnya. Jadi nggak bisa sembarangan orang Batam ke Singapura, orang Singapura juga ada tuh tongkrongan kapal-kapal pun udah ada batasnya. Pantai-pantai udah sampai kemana nggak bisa juga. Makanya kan tengok tuh kalau pelabuhan kalau misalnya kapal-kapal besar lagi berlabuh di perlautan Singapura, udah memang sampai di situ mentok. Jadi nggak bisa lewat lagi ada batas garisnya. Mereka yang tahu menandainya, bukan kita yang orang awam. Ya kalau misalnya nggak ada batas ya penuh dong lautan Batam itu dengan kapal-kapal yang dari penongkrongan. Dulu kan udah pernah dibahas ditangani sama Presiden. Mereka bayar. Jangan lu apa nih katanya nih?
mereka itu bayar sama kan udah kemarin Jokowi kan udah ngomong. Ad- Jokowi kan ngomong kemarin ada apa namanya serikat penjualan perdagangan manusia. Maksudnya gimana dulu nih? Ini 20 juta bayar, 15 juta bayar. Ini kita sharing ya. Aku kan belum tahu nih cerita aku Jadi hasil gini, jualannya. mereka itu udah Jadi bayar. orang itu dibayar gitu. Bukan, Gimana? mereka tuh bayar sama agen, ada agen. Mereka itu dibayar satu orang satu gitu. Enggak, mereka tuh bayar sama agen. Hah? Dari mana Mereka tuh orang tuh bawa bayar. uang? Bukannya orang tuh dibayar untuk pergi Orang ke itu punya duit Indonesia. dari mana nggak tahu, nyolong kali. Mereka tuh bayar. Jadi mereka tuh bayar sama agen. Makanya kemarin ketangkap kan yang bawa mereka ke sana. Karena mereka tuh dijanjikan untuk dapatkan kerjaan. Makanya mereka lari dari Bangladesh. Karena mereka dijanjikan. Yaitu Jangan dulu. Mereka pengungsinya bayar ke agen 15 juta. Apa agen tuh membayar pengungsi? Nah ini kok uang mereka pergi. yang bayar sama agen. Mereka yang bayar sama agen. Mereka Iya. yang dibayar. Nah pergi kau ke Indonesia ini Bukan uang. mereka yang baik, bukan mereka yang dibayar. Mereka itu membayar agen. Mereka bayar ke agen. Oh. Iya, mereka bayar ke agen. Karena agen ini menjanjikan ruangan kerja. Makanya mereka tinggalkan. Makanya kan mereka kemarin bilang, kan ada video yang menyebar gini. Kami sudah di sini, kenapa kami nggak diberikan kerjaan? Kenapa kami ditelantarkan? Karena mereka dibayar. Makanya kemarin ketangkap kan? Oh, gitu. Ish! Aku kan nggak ngerti bayar. Aku nggak paham. Aku belum tahu kali berita. Belum tahu kali aku berita. Iya, mereka bayar. Mereka tuh membayar. Bukan mereka yang dibayar. Mereka tuh Banda Aceh mereka digerebek banyak kali dapat HP dan kartu UAN. Iya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya itu? Berarti orang tuh pakai HP juga lah ya. Wih, HP-nya beseraan. Di kantong can dalam. Di plastik. Iya. Udah lah Bun, aku mau tidur. Udah jam 2. Udah juga capek. Ya. Ya udah. Nanti kabarin ya. Iya. Apa namanya? Aku kayaknya mau ke Eropa. Nanti aku mampir ya. Kapan kau ke Eropa? Tapi Kapan? kan tahu aku kan kadang berangkat, kadang enggak. Nanti aku kabarin. Kalau misalnya itu kan Nggak usah. akhir tahun tuh pasti ada libur kan dari ini kan. Kalau seandainya aku ke Paris ataupun ke Swiss, Bunda bisa nyusul. Nanti aku aturin lah. Bisa lah kalau misalnya kalau kau lama di sana. Kalau kau cuma seharinya 2 hari doang di Swiss, ngapain aku susul? Perjalanan kau aja udah seharian ke sana. Ya pokoknya Udah ketemu di Indonesia aku aja lah, udah lebih enak. Ketemu di luar negeri juga ngapain? Nggak enak, nggak bisa nongkrong kita, dingin. Di Indonesia kita bisa makan sambal, makan sambal. Kalau aku pun keluar negeri itu aku dipila, aku masak di sana. Aku menikmati hidup kalau keluar negeri. Gimana? Ya mah kalau Ada gitu mah gila-gila. kalau Aku nggak ada seminggu boleh lah. gila-gila perkotaan. Gila-gila juga sih. Pokoknya Tapi aku liburnya menikmati. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya kalau kau mengundang, kalau gini, aku lagi di sini dari Minggu sampai minggu depan. Bisa aku tuh. Nah, aku liburnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kok kebanyakan libur? Ya nggak apa-apa, memang itu permintaanku. Capek aku cari duit. Udahlah. Yang penting aku bisa makan, bisa beruang rumah udah cukup. Nggak mau aku emang kok orang Oriah nggak bersyukur. Kurang aja bawaannya. Dikasih bangkit tikus biar kenyang. Apa ini katanya Mbak Miss Nam nih, istighfar, jangan ngomongin orang lagi, jangan suka menghina, ingat Allah. Bun, Misna, bukan kami menghina ya, tapi ini memang kenyataan. Itu Astagfirullahaladzim. kalau gitu nggak usah dibaca. Nggak paham dia berarti. Dia nggak paham. Masalahnya kan kita bukan menghina ciptaan Allah, tapi kan ini memang kayak mana? Udahlah, Kau jangan memang udah ini.
jangan kasihan sama orang yang nggak bersyukur. Kau mau menantang Tuhan aja membenci sama orang yang nggak bersyukur. Kau mau melindungi mereka. Jangan bagian dari iblis. Jangan kita beragama itu jangan bodoh. Kita boleh Ini kasihan bukan sama orang, menghina, tapi ini kita nggak fakta, boleh, Wi. nggak boleh kita kelewatan kasihan. Lama-lama diinjak kepala kita. Tuhan aja marah sama hambanya yang nggak bersyukur. Terus kau mau kasih sama dia, kau mau sayang sama mereka, berarti kau menantang dong yang Tuhan nggak suka. Kayak mana kau cara beragama? Tuhan aja marah sama hambanya yang tidak bersyukur, maka azabku pedih. Terus kita ngedukung orang yang nggak bersyukur. Berarti kau menantang dong yang Tuhan nggak suka. Di mana agamamu? Kita boleh kejam, kita boleh kasihan, tapi kasihan ada batasnya. Ada. Kita lihat, kita harus ngikutin syariat Islam. Kita kan beragama, kita punya syariat. Ya kalau di syariat katanya orang nggak bersyukur itu harus kita marahnya nggak bersyukur. Tuhan aja marah sama orang yang nggak bersyukur. Tuhan itu marah. Makanya azabku pedih. Kalau kau tak bersyukur apa yang ku beri? Dikasih makan nggak bersyukur. Hah? Belum dimakan, belum dikasih kuah. Itu mau kau bela. Jangan menghina mereka. Itu ngakak Jangan menghina kalian. mereka. Berarti kau menantang dong. Agama kau di mana? Kalau soal kasihan, aku lebih pengasihan sama orang. Iya. Tapi kalau Iya. model begitu, nggak ada kasihan aku. Percuma dong aku sembahyang, sujud, menangis di depan Tuhan berdoa. Umat Islam pun kudoakan masuk surga. Tapi begitu Tuhan marah sama yang nggak bersyukur, aku nantang Tuhan, gitu. Percuma dong sembahyang, percuma kau beragama. Orang Aceh tuh tenang aja, bukan orang Aceh aja ya, orang Indonesia, bukan orang Aceh aja. Orang Indonesia tuh rasa empatinya tinggi. Orang Indonesia empatinya Alah, tinggi. jangan-jangan dia ya yang ngomong itu bagian dari yang pendukungnya Rohia itu. Ya suruh aja ke rumahnya dia nginap. Kok ajarin mereka sholat, kok ajarin mereka sembahyang, ya, kok didik mereka. Biasanya makanan kau yang kau kasih makan satu panci dimakan sama dia semua. Anak kau nggak termakan jadinya. Orang Indonesia tuh ya di luar negeri aja memang empatinya tinggi. Memang orang tuh empatinya tinggi, apalagi orang-orang daerah di pinggiran laut tuh orang tuh punya adat, punya cara, tahu cara menghargai tamu itu seperti apa. Kayak jadi kayak aku juga kadang-kadang aku waktu ngeliat berita kan, aku bilang sama suami, tapi kasihan lah juga ya. Tapi kayak mana kok melihat manusianya ya. Tapi kayak mana ya. Tapi ada juga orang yang lebih kasihan orang di sekitar kita gitu. Orang yang lebih kasihan Orang tetangga Indonesia kita. aja masih banyak yang rumahnya gubuk derita. Pergi kau ke bawah jembatan Jakarta itu masih banyak yang berserak makan. Pergi kau daerah rel. Orang yang tinggal di bawah rel kereta api masih bertaburan. Itu nggak kau pedulikan. Kau cuma bela Roria. Saudara sekandung kak. Saudara Kita aja sebangsa. dalam Islam itu ya disuruh memperhatikan orang sekitar kita dulu loh. Kalau bersedekah itu. Perhatikan dulu ngapain kita Orang yang bersedekah, terdekat kadang dulu. jauh karena tetangga Iya. kita pun menderita. Orang yang terdekat Iya kan? dulu yang kita lihat. Saudara kita dulu kita lihat di sini ya, saudara kita. Sebelum kita ngelihat tetangga kita lihat lu saudara kita. Saudara kita pun susah, kita tadi udah membantu orang jauh, itu sama aja bohong. Iya kan? Kalau mau kasihan itu lihat. Kasihan juga mengikuti syariat Islam. Jangan membabi buta. Ini bising kali anak-anak dua ini. Kita kasihan sama orang juga ngikutin syariat Islam. Orang Gayo, katanya. Bunda Korla duta bicara Indonesia. Iya. Tapi ke Aku Gayo kalau dibilang kasihan, karena nggak ada pantai. Ada laut. Ke Gayo nggak ada, ke Takengon nggak ada, karena kan dia kan di tengah kan, jadi dia nggak ada laut. dia pergunungan. Dia Dia di pergunungan, pergunungan. dia nggak jebol ke sana. Nggak jebol Dia lah. Mau ngerangkak dari tempat kita kota. Ya Allah, jahatnya kecil-kecil ini. Mati lampuku. Anjing.
Terus ya, sebelum aku tutup nih ya, terus aku berpikir bun kan kayak mana lah orang tuh di laut tuh ya. Kita aja di laut itu kan, bentar aja kita di laut tuh udah mual gitu kan. Orang tuh kayak mana tuh ya. Aku di situ pun aku pikirin, kasihannya kayak mana ya. Kalau aku manusia biasa tuh kasihan, tapi ingat lagi kelakuannya lain, nggak jadi kayak mana tuh ya, Enggak. bun? Pokoknya gini Sela, pokoknya gini, intinya gini. Kalau misalnya kita mengasihin orang yang orang nggak bersyukur, udah kita tepis rasa kasihan itu. Aku kalau kayak gitu kuludahin orang itu. Aku mau kasihan sama kau, tapi kalau dikasih Aku makan kan nggak bersyukur, kuludahin yang aku langsung. pengen tahu apa bun? Kayak mana kita aja ya, kayak aku bentar aja jalan Banda Aceh ke Sabang, kayak mana kena angin padahal di kapal yang bagus kan. Apalagi orang tuh di perahu tuh loh, udah bergelambil-gelambil kayak gitu kan. Di Enggak, perahu anehnya tuh gini kan loh. sama Aneh, anaknya kena yang anehnya angin gini, kayak mana. anehnya gini, aneh saat yang bikin ngeganjel di otakku. Pertama katanya terdampar, udah, ternyata nggak terdampar, udah. Kan mereka katanya ditolak dari Myanmar, mereka terzolimin, mereka butuh pertolongan. Ketika mereka ditolong di Aceh, kenapa mereka jadi bejat kelakuannya? Kenapa mereka nggak bersyukur? Jadi bertolak belakang sama sama kasusnya itu. Sepertinya memang mereka juga, dan juga ceritanya konon katanya mereka tuh kan pendatang di Myanmar, sama-sama apa? Inggris apa Amerika gitu. Nah, mereka pergi, mereka yang tertinggal. Makanya mereka nggak terima karena mereka memang menjajah. Memang mereka pengen menjajah. Oh. Jadi kan ada dalam berita, coba lihat di sejarah ya, ini Mungkin sebelum aku Myanmar tutup lebih ya. pintar daripada orang Indonesia. Jangan dulu. Katanya orang itu entah dari keturunan Arab apa Pak? Arab Bangladesh. Kalau Arab Bangladesh rasaku nggak mungkin kan? Arab Turki katanya. Kalau Arab Turki otomatis kalau keturunan Arab Turki pasti itu putih ya. Aku rasaku orang tuh dari Bangladesh, Bun. Bunda dari mana keturunannya? Kalau kalau Nenek kalau Bangla. Bangladesh kalau Bangladesh nggak mungkin karena kalau mereka dari Bangladesh sudah kasih tempat tinggal, kenapa mereka? Tapi kalau keturunan nggak tahu entah dari mana, Orang keturunan tuh dari keturunan mana? Netizen ada yang tahu nggak? keturunan hantu kayaknya, bukan? Keturunan ini kita bicara Keturunan keturunan. Bangladesh kali memang, keturunan Bangla. Tapi orang Bangladesh cantik-cantik kok, sebagian kayak Cina-Cina mukanya. Tapi ya ini menurut pengalaman aku ya. Kata orang kan orang Bangla agak lain. Orang Bangla banyak yang baik loh. Yang Iya aku loh. kenal. Sopan Buktinya orang mereka tuh. buktinya mereka dikasih rumah susun di Bangla, dibangunin tempat tinggal. Kok bertolak belakang sama kelakuan orang Bangla? Sebelum di Aceh kan mereka dikasih tempat tinggal di Bangla itu. Tapi kenapa mereka nggak bersyukur? India katanya. Tapi India. Indianya India mana? India yang ini kali, India yang bagian bawah kali, India yang nggak tahu di perpinggiran, ada di perpinggiran di antara ada pulau yang memang letaknya di India tapi bukan di Indianya. Aku apa namanya itu? Apa kalau Bangla kan? Itu banyak orang tuh merantau ke negara-negara, sopan orang tuh Bun. Iya. Ala Bangladesh ada kok di Singapura, tenaga kerja di Aceh, tenaga kerja dari Bangladesh banyak di Singapura. Tapi tahu diri mereka. Banyak di Baik kan? Singapura Orang tuh. tuh kerja kan? Iya. Aku lihat kan Di kalau aku ke Bangladesh Dubai, banyak tenaga kerja Qatar, dari Bangladesh di Singapura. mana Banyak Bangladesh, banget. sopan. Tapi mereka bagus-bagus. Mereka Sopan kerja memang orang bener. kerja ya. Gak Orang usah jauh-jauh Bangladesh gak orang usah kerja. jauh-jauh Arab deh. Gak usah jauh-jauh ke Arab. Di Singapura banyak Bangladesh. Tapi mereka bagus-bagus. Iya. Ini Rohingya tadi memang agak lain. Ini orangnya tai itu modelnya. Itu kayak gitu gak usah dikasihanin. Ngaku-ngaku muslim. Kalau ya muslim, kalau munafik. Kita tadi udah matian. Ya udah aku tidur ya. Udah jam 2 Ya, say. bye ya. Bye. Kayak mana matikannya ini ya? Kok Kayak mana? turun? Tunggu. Kayak mana aku turun? Kan ini aku nggak pernah berduet-duet. Nah, turun kau. Gaptek dia soalnya.
Tadi ada suara-suara orang ribut. Usir aja orangnya teh babi tuh lah. Muak kali aku nengoknya. Usir aja udah. Ke gunung berapi kasih rumah. Kasih tempat tinggal ke gunung berapi. Ya gak usah kasih pulau. Kasih gunung berapi. Jadi kalau macam-macam udah kena letus. Repot ngasih pulau. Kasih gunung berapi. Enak betul dikasih pulau. Kasih gunung berapi. Jadi kalau mereka tuh bermacam-macam gunungnya meletus. Bentar ya, Bunda mau nengok ini dulu. Enak bener dikasih pulau. Orang Indonesia aja masih banyak yang terlantar. Tak mana-mana lah apa ini ah. Bentar ya.